Halo semuanya, selamat datang di podcast Digivers, tempat di mana kita mengupas tuntas strategi dan trik di dunia periklanan. Perkenalkan, saya Novita yang akan menemani teman-teman Digivers di episode kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya nggak mungkin sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu dosen saya yang keren banget. Halo Ibu Terry, apa kabar Ibu? Halo Novita, alhamdulillah baik banget kabarnya saya nih. Dan kalau Novita kayak gimana nih? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik hari ini dan saya juga excited, apalagi kita akan bahas topik podcast yang seru nih Bu kali ini. Tentang apa tuh? Ya, jadi beberapa waktu terakhir ini lagi ada yang ramai dari brand Ultramilk di mana mereka telah berhasil menciptakan campaign yang kuat gitu untuk menyasar pemirsa melalui televisi. Nah, Ibu sendiri pernah lihat nggak nih Bu iklannya? Pernah banget. Kalau televisi siapa sih yang nggak pernah ngelihat iklan Ultramilk di televisi? Pasti pernah banget gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat itu iklan Ultramilk biasanya dia sangat memanfaatkan daya tarik visual gitu ya. Ya itu gunanya ketika dia beriklan melalui televisi, daya tarik visualnya masih oke banget nih. Dan kemudian informasi tentang manfaat dari produk itu juga harus dijelaskan melalui iklan. Iya Ibu, benar banget, tapi mungkin kalau dari televisi mereka itu tidak mampu menjangkau audiens secara spesifik, dimana yang kita tahu kalau Ultramilk ini lebih cenderung ke anak remaja gitu. Tapi seperti yang udah jadi rahasia umum, kalau anak remaja itu lebih menghabiskan waktunya di media sosial dibandingkan nonton TV nih Bu. Ya. Jadi banyak brand yang mulai menyesuaikan diri dengan itu, di mana beralih dari konvensional iklan ke iklan digital. Nah pastinya dong ya kalau memang dunianya udah berubah gitu ya, mau gak mau bisnis pun juga harus ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Kalau misalkan iklan televisi udah gak dirasa efektif atau gak optimal jangkauannya, maka udah layaknya gitu ya para pebisnis untuk memperhatikan juga untuk dia ngikutin perkembangan iklan digital seperti melalui media sosial. Dan menurut saya sebenarnya si Ultramilk ini cukup memanfaatkan banyak channel gitu ya untuk dia beriklan. Kalau tadi udah ada iklan televisi, kemudian dia juga aktif beriklan melalui media sosial, dia juga ngikutin iklan yang dipasang di area outdoor gitu ya. Kita pernah ngelihat, mungkin Novita juga pernah ngelihat gitu ya, ada iklannya dia di billboard misalkan kayak gitu yang dia taruh di lokasi-lokasi strategis gitu ya. Otomatis kan orang yang lewat gitu pasti ngelihat ya Ultramilk lagi bikin apa ya, lagi ada apa, atau lagi ada varian baru enggak atau kayak gimana. Nah itu penting banget untuk kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang untuk tahu tentang informasi produk kita. Nah itu juga Bu yang ingin saya bahas di podcast kali ini, di mana iklan billboard ini dapat menarik perhatian dan memberikan kesan yang kuat gitu ke audiens dan bisa bertahan lama di benak audiens. Oh iya, saya juga ada beberapa cuplikan video mengenai seputar iklan Ultramilk ini. Berikut videonya. Movers, kita muter-muter Jakarta yuk buat nyari iklan kolaborasi Ultramilk dengan Stray Kids. Pertama, kamu bisa temuin iklannya di Commuter Line. Nah, ini dia yang dicari-cari. Visual ini bisa kamu temuin di Commuter Line sampai tanggal 30 November loh, Movers. Sekarang kita lanjut ke Sarinah yuk. Lihat billboard Ultramilk dan Stray Kids di sana juga. Yeay, akhirnya ketemu. Selain di Sarinah Jakarta, billboard ini juga ada di Surabaya dan Bandung loh, Movers. Yuk ikutan hunting juga dan share keseruannya di sosial media kamu. Jangan lupa tag sosial media Ultramilk juga ya. Wah keren banget ya videonya. Ternyata emang serame itu ya kampanyenya Ultramilk gitu ya. Teman Digivers tadi udah nonton juga kan ya videonya. Nah emang sih Ultramilk ini gak pernah salah ya kalau bikin konsep yang menarik, yang ikonik gitu ya di dalam iklan-iklannya. Sehingga Ultramilk ini walaupun dibilang dia brandnya cukup brand jadul, brand lama, ternyata dia nggak ditinggalkan juga sama konsumen anak mudanya gitu ya. Karena dia selalu menyesuaikan dirinya gitu ya melalui konten-konten iklannya yang sesuai sama jiwanya anak muda gitu ya. Dan yang kerennya lagi nih Nov, kayaknya dia juga aktif loh di platform sosmed. Saya pernah deh kayaknya ngeliat atau baca gitu ya di Twitter tentang
promonya Ultramilk kayaknya heboh juga tuh. Nah itu Bu, kalau yang di Twitter itu saya juga pernah lihat di ramai iklan Ultramilk Extra Kids ini, mereka ini dibuat videotron di Sarinah. Terus juga yang menarik perhatian seperti yang Ibu bilang tadi bahwa Ultramilk ini memberikan benefit ke audiensnya berupa postcard, di mana banyak banget K-popers yang berburu Ultramilk buat dapet postcardnya Bu, sehingga banyak yang bahas di Twitter kayak gimana sih cara dapetinnya, di mana dapetinnya, dan juga sekedar WTP gitu, bahasanya want to pamer gitu Bu. Jadi WTP itu ya ternyata. want to pamer Ibu. Oke. Jadi ya emang banyak yang excited gitu sama campaign iklannya, dan tentunya nggak bisa dilewatin gitu aja sama K-popers. Apalagi seperti yang Ibu bilang tadi, mereka aktif di sosial media untuk berinteraksi dengan konsumennya, dan juga yang terakhir saya lihat itu di Ultramilk mereka itu ngasih giveaway tiket konser Coldplay Bu. Wah keren banget. Oke, nah emang bener ya, berarti mereka seserius itu untuk bikin konsep di dalam iklannya. Kayak tadi dia kerjasama atau kolaborasi sama K-pop, kemudian dia bagi-bagiin postcard gitu ya. Dan pasti orang kan keterusan pengen beli terus karena kan itu di koleksi gitu ya, postcardnya itu ya. Ibu. Jadi itu memancing orang untuk terus-terusan beli gitu ya, dan bikin orang jadi loyal sama produknya si Ultramilk. Lagi-lagi yang disasar selalu anak muda gitu kan, betul. walaupun dia brandnya brand jadul gitu kan. Banget. Dan kemudian dia juga sekarang tuh ada iklannya di YouTube. Pernah nonton gak sih kamu iklan mereka yang di YouTube tuh? Pernah Ibu, jadi yang menggunakan platform video ini Ultramilk menghadirkan konten yang informatif dan juga menghibur dan serta inspiratif untuk konsumennya, dan saya yakin teman-teman di Givers juga nggak mungkin ngelewatin iklannya itu, apalagi K-popers yang tadi Ibu bilang tadi di YouTube, kayaknya jarang deh K-popers yang bakal skip iklan itu Bu. Iya makanya gitu ya. Ya ada iklannya K-pop, kemudian dia bagi-bagi postcard, itu bener banget, pasti ngena banget gitu ya buat konsumen. Jadi engagement yang dia bangun melalui iklannya itu tepat sasaran, dan kalau kita bisa bilang gak cuma menarik tapi juga efektif gitu ya untuk meningkatkan penjualannya dia. Jadi kalau dari strategi yang tadi udah kita sebutin bahwa dia juga aktif ngiklan di TV iya, ngiklan di outdoor iya, kemudian dia ngiklan di media sosial, ada di Twitter, ada di YouTube. Nah satu lagi nih, ada kanal iklan yang dia juga lakuin ketika dia jadi sponsorship untuk berbagai acara gitu ya. Kan Ultramilk ini banyak dikonsumsi sama anak-anak gitu ya, anak-anak sekolahan. Jadi dia sering tuh jadi sponsorship di event-event yang ada di sekolah. Begitu juga untuk event-event kayak olahraga, e-sport turnamen, itu sering banget tuh Ultramilk jadi sponsorshipnya. Bahkan yang tadi tuh yang mesti kita highlight adalah ketika dia kolaborasi sama influencer kayak Stray Kids. Ini salah satu K-pop yang siapa sih yang nggak tahu Stray Kids gitu ya. Walaupun saya sebenarnya juga baru tahu nih guys gitu ya. Tapi ini pasti seru banget gitu ya, para penikmat K-pop nggak cuman bisa berinteraksi sama si Stray Kids, tapi juga langsung bisa nikmatin juga Ultramilknya. Jadi dapat combo gitu ya manfaatnya kayak gitu. Jadi tentunya iklannya ini pasti sangat menarik buat para anak muda gitu. Betul Ibu, kalau yang favorit saya sih udah pastinya yang kolaborasi sama Stray Kids ini ya Bu. Paling ngena ya? Iya, tapi yang gak kalah heboh nih Bu, biasanya juga sering ada kegiatan promosi mereka di marketplace, dan juga seperti yang Ibu bilang tadi, acara-acara konser biasanya mereka itu bikin tenan dan juga menjadi sponsorshipnya. Tentunya semua yang udah kita bahas tadi mengenai promosi Ultramilk ini dapat membantu mereka mencapai target audiens mereka Bu, dengan cara yang berbeda-beda juga pastinya. Nah, para teman-teman di Givers, gimana nih pendapat kalian tentang strategi marketing yang digunakan oleh Ultramilk? Dan mana yang nih yang jadi favorit kalian? Apakah yang di televisi, sosial media, atau brand ambassador tadi ini? Boleh banget di komen nih. Nah itu dia tadi pembahasan episode kita kali ini, dan saya mau ngucapin makasih banget nih sama Bu Terry karena udah meluangkan waktunya buat berdiskusi dengan saya di podcast kali ini Bu. Sama-sama Novita, saya juga jadi tahu, nggak cuma tahu tentang produk Ultramilk, jadi tahu juga ternyata emang segitu kerennya konsep pemasaran yang dia lakukan dengan menjajaki semua kanal gitu ya untuk dia bisa beriklan. Jadi yang di televisi dapat orang-orang senior untuk tetap setia gitu sama produk Ultramilk.
tapi anak-anak muda yang kekinian juga tetap dihajar sama dia untuk bisa tetap minum produknya Ultramilk ini. Betul banget Ibu. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman di Givers yang telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa juga di episode yang lain yang gak kalah menarik juga nih Bu topiknya oleh teman-teman saya. Oke. So, see you teman-teman di Givers. See ya di Givers.